Kita coba yang di sini nih, laki-laki. Karena jarang mau sih. Coba dulu. Bang, urus sih bang. Bisa diskusi sebentar lah, minta pendapat gitu. Boleh? Oke. Apa aja gitu ya yang diobrolin tentang kehidupan gitu? Masuk podcast ya. Ah ya, semacam vlogging yang di YouTube gitu deh. Boleh? Atau pertanyaan, kenapa? Masalahnya apa yang dibahas? Tentang pedoman, hidup berpedoman gitu. Oh ya bisa. Bisa? Oke. Kalau Kak, berarti. Online ya. Kenapa? Online ya langsung. Enggak, Live stream. nanti diedit. Jadi diambil yang sesuai gitu aja. Podcastnya apa namanya? Belajar kebenaran. Kebenaran. Nanti bisa saya bagi linknya. Bisa pakai ini atau satu aja? Supaya jelas suaranya Oh, maksudnya. sudah jelas. Oke. Yos. Kita hari Lagi bikin live vlogs. Lagi video call sama teman. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi sorry ya ganggu ini ya jadinya. Jangan ganggu sih sebenarnya. Saya lagi santai. Oh lagi santai. Kalau teman juga ngobrol Oke. sebenarnya. Iya, iya. Pas ini momen. Jadi gabung ya ngobrol di situ sama ngobrol. Ya ya. Tapi nanti bisa minta linknya lah. Oke bisa. Oke, pertanyaan dimulai ya. Sambil merokok. Sambil merokok ya. Iya nggak Santai. apa-apa. Iya ya. Menurut kakaknya nih hidup berpedoman ini yang kayak gimana sih? Maksudnya berpedoman dalam segi apa? Dalam segi agama atau dalam segi agama kan orang punya pedoman atau panutan atau istilahnya apa ya? Berpedoman atau berpetunjuk kepada kakaknya apa? Ini Islam, Nasrani supaya saya menyesuaikan Oh, iya. pertanyaannya. Saya Islam. Islam. Oke. Dalam berpedoman di Tunggu dulu kita Islam. kenalan dulu ya. Oh iya bisa. Nubi. Lukman, Ya, Lukman ya. Lukman ya. apa ini pendapat kakak? Tentang pedoman hidup ya. Iya. Dari segi aspek agama ya. Heeh. Memang kalaunya dari segi agama itu semua sudah memiliki pedomannya. Nah, kita itu bisa dipelajari dari kitab suci kan atau dari guru kita. Nah, bisa kita ambil inti-inti dari pedoman itu kan. Misalkan dari perspektif Islam aja kan. Iya. Kita sudah ada pedomannya yaitu Al-Qur'an, panutannya ada Nabi Muhammad itu sebenarnya. Itu ya. Ya. Nih, menurut kakaknya lagi nih, kita kan sudah ada petunjuknya nih. Yang tadi istilahnya Al-Qur'an tadi ya. Ya. Petunjukan itu ya. Terus pernah nggak kakak ini mendengar statement seseorang atau siapapun itu, ya Allah berikanlah saya petunjuk. Hmm. Gimana itu menurut kakak? Padahal di situ sudah ada petunjuk. Oh, itu. Nah, Mungkin dia petunjuk dalam bahasanya itu mungkin minta kemudahan mungkin. Bahwa dia sudah ada istilahnya kan kesulitan dalam hidup mungkin ya, kemudahan, petunjuk masalah, solusi dari masalah yang dihadapinya kan. Masalah yang Mungkin dihadapinya. itu ya. Jadi dia berdoa mungkin kan. berdoa gitu ya, Ya, minta petunjuk gitu ya. Petunjuk ya. Kan beda-beda pendapatnya kan. Oke, ini padahal di surat, nggak apa-apa ya buka Quran ya sambil ngobrol ya. Kan kita juga ada bertujuan untuk ke penonton atau ke netizen supaya tahu, atau mereka yang belum tahu ini supaya mengerti lah bahwa firman-firman Allah itu seperti ini. Kan kebanyakan orang kan sudah lalai meninggalkan itu. Kadang scroll video yang hiburan-hiburan aja, yang itu aja, nggak ada yang belajarnya itu. Ini ya, bisa tolong dibantu baca ya, yang separuh aja sampai titik yang ini aja. Apa ini? Yang Al-Baqarah ayat 185. Artinya Bulan Ramadan ya adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam berperjalanan kamu dia tidak berpuasa dalam kurung ya, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghindari kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan
bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Oke, cukup ya. Maka di sini dijelaskan bahwa di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Padahal sudah itu petunjuk bagi manusia, tapi masih minta petunjuk lewat doa itu. Itu sih apa ini? Kadang orang itu nggak mempelajari, kan sudah kuturunkan petunjuk. Kenapa masih minta petunjuk gitu? Semisal nih, kadang begini. Apa ini? Ini beda pertanyaan ya. Iya, Kalau di petunjuk Bisa merokok nggak? Saya nggak ngerokok, nggak kuat. Agamanya apa? Hah? Agama masnya Islam. apa? Islam. Ya. Nah, di petunjuk nih, apa itu? Semisal di sini ada pelang petunjuk 100 meter ke arah Sampit misal. Ya. 100 km lah misal. Terus cuman dibaca aja itu. Nyampe nggak kira-kira itu? Kan ada petunjuk ini, saya baca aja itu. Ke Sampit 100 km. Ya. Saya baca terus. Ya. Kira-kira saya nyampe di situ nggak? Kalau dibaca ya nggak sampai. Nggak sampai. Nggak dijalani. Nah, Al-Quran juga begitu. Hmm. Kalau Al-Quran dibaca aja, kira-kira orang nyampe nggak ke tujuan yang dimaksud? Misal orang kan membaca petunjuk itu supaya nanti bisa masuk ke surga misalnya. Ya. Nyampe nggak kira-kira kalau dibaca aja gitu? Oh, sebenarnya ini ya tanda kutip ya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya Pendapat kan ah, diskusi ini. Ya, kalau Gimana? sudah menggunakan ayat itu, Mas, kita tidak berani berbicara yang lebih mendalam spesifik gitu. Mm-mm. Karena memahami dasar Al-Quran itu perlu keilmuannya. Gitu ya. Ya, tidak bisa kita secara tekstual aja itu sebenarnya. Karena Al-Quran itu banyak yang kita pelajari, yang harus kita banyak tafsirnya lah istilahnya lah. Iya. Kalau yang memahami Al-Quran, tapi kita tidak bisa berpendapat kan. Maka kita tuh mengikut ulama-ulama yang sudah berpendapat di dalam Al-Quran itu. Kalau mencari solusinya ya, kalau saya nggak berani sebenarnya kan membahas Al-Quran lebih dalam karena bukan basic saya. Gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar persoalan sosial kita kan, karena masalah agama ini agak sensitif sebenarnya. Iya, Itu benar. aja kita tanda kutipnya kan. Saya nggak terlalu berani masalahnya. Oke. Saya bukan Gitu ya. anak pondok, bukan orang yang paham agama kan. Saya memposisikan sebagai orang-orang yang nggak terlalu paham agama lah gitu. Benar-benar. Oke. Tapi kalau mau lebih detailnya ya kita kepada orang yang lebih ahli lah. Misalkan tokoh agama, para ustadz mempertanyakan itu biar kita jelas gitu. Kalau hanya kalau saya pribadi sih jawaban saya mungkin agak kurang gitu. Kurang detail, kurang cocok. Misalnya hanya sekedar pendapat aja kan. Iya, nggak apa-apa. Itu aja sih Mas. Nah, nah, ini Mas di ayatnya nih, kayak yang tadi di petunjuk tadi. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, ini kan sama kayak tadi yang petunjuk ya. Dijelaskan di ayat apa ini? As-Saff ayat 2. Itu sudah kayak kasih petunjuk ini. Misal ini resep nasi goreng ini. Terus bumbunya Iya. A, B, C, D, E, F, G, dan segala macam ya. Itu saya baca terus. Kira-kira terrealisasi nggak saya masak nasi goreng ini? Kan nggak mungkin ya. Mungkin. Nah, di ayat ini mengatakan demikian. Ya. Jadi ya harus dikerjakan. Cuman ada tahapan-tahapannya ya dipelajari di Al-Quran itu. Berarti ini yang dimaksud petunjuk itu apa dulu kan? Petunjuk kebenaran agama atau petunjuk masalah dia kan? Iya. Yang dipertanyakan kan kalau petunjuk agama itu kan nggak usah diperdebatkan lagi Mas. Harus Ya, dilaksanakan. sudah. Nggak bukan diperdebatkan memang. Oh, iya, benar. Kembali kepada diri kita sendiri. Benar. Bahwa kita meyakini kan bahwa agamaku kan semua orang beriman kan. Nah ya itu kan namanya apa itu ya konsep iman seseorang kan beda-beda. Kalau yang Islam ada konsepnya, ada kalau Kristen ada konsepnya kan beda-beda kita imannya kan. Kalau petunjuk kebenaran tuh ya masing-masing lah Mas. Ya. Oke. Makasih dulu Kak gitu kan. Mungkin ngerepotkan. jawabannya agak kurat ya. Enggak masalah. Saya kurang paham juga Kan- kan agama. Kan kita juga sama-sama